Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners, tentunya kita di program Tribun Bastory. Untuk kalian yang mungkin baru saja bergabung tentunya ya, di layar monitornya kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Jadi buat Tribuners tentunya yang pengen berbagi pengalamannya terkait nanti dengan tema yang kita bahas atau mau bertanya juga boleh banget di comment section ya, baik di kanal YouTube ataupun di Facebook fanpage. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kami yang sudah dihadirkan di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Sudah bersama saya di sini Tribuners, langsung aja kita berkenalan dengan Sales Branch Manager 1 Maluku PT Pertamina Patrania. Gak ada Bang Wahyu Purwatmo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Yeah. Thank you sudah mau menghadiri salah satu program kece kita, asik, Tribun Bastory ya. Iya, hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yang sudah kita sounding Tribuners di sosial media kita, terutama di Instagramnya Bang Wahyu ya, yaitu menuju penerapan subsidi tepat full cycle solar di Kota Ambon. Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa memang BBM subsidi ini memang harus digencarkan untuk bisa tepat sasaran. Jadi siapa yang tidak berhak di situ nanti kita akan bertanya juga ya, ngobrol-ngobrol. Tapi Tribuners juga bisa bertanya di kolom komentar biar pertanyaan-pertanyaan yang jangan ada prejudice di antara kita deh ya. Oke, gimana kabarnya? Baik, luar biasa, sehat ya. Kerjaan gimana? Lancarkah memantau pergerakan BBM, asik? Ya tentunya kita ini ya, apa namanya, Pertamina Patraniaga dalam hal ini kita punya tugas luar biasa nih bagimu negeri gitu kan, dalam menyalurkan energi ke masyarakat. Nah, kita tentunya tidak hanya menyalurkan jenis subsidi yang mana itu pemerintah tugaskan ke Pertamina, tapi kita juga menyalurkan BBM berkualitas juga untuk masyarakat gitu. Jadi jangan dilupakan nih, maksudnya masyarakat ini juga perlu BBM yang berkualitas, yang mana lebih ramah lingkungan dari tingkat RON-nya dan lain sebagainya gitu. Itu salah satu tugas dari Pertamina gitu kan, untuk menyalurkan energi. Nah, di hari-hari terakhir ini ya tentunya cukup hektik ya, karena kita juga persiapan ini untuk pelaksanaan implementasi full cycle ya untuk produk solar JBT seperti itu. Tapi dari data yang kita punya ini luar biasa sekali nih, masyarakat Kota Ambon untuk produk solar subsidi itu sebagian besar, hampir bisa kita katakan lebih dari 80% itu sudah terdaftar gitu. Cool. Oke, ini juga diakui ya oleh masyarakat pengguna BBM terutama yang bersubsidi di Kota Ambon, yang sudah mengakui bahwa sejauh ini juga mereka sudah menggunakan yang namanya QR code atau barcode itu. Namun sebelumnya Tribuners lebih jauh mendalami terkait dengan program full cycle solar subsidi ini, kita akan berkenalan dulu mungkin Tribuners yang masih meraba-raba informasi terkait dengan BBM subsidi dan non subsidi ini, mungkin boleh dijelasin ke Tribuners biar tercerahkan begitu. Iya, baik. Jadi sebenarnya BBM itu kalau kita kenal di Indonesia nama mereknya gitu ya, maksudnya brandnya, bukan merek tapi brandnya. Itu ada Pertalite, Solar, kemudian Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax, Pertamax Turbo gitu kan. Nah, itu brandnya gitu. Tapi dalam hal ini itu dibagi atau diklasifikasikan ke beberapa kategori. Tapi kalau dalam hal ini di Indonesia itu dikenalnya ada JBT, JBKP, JBU, banyak singkatannya gitu ya. Jadi sebenarnya kita mengikuti nomenklatur pemerintah sih. Jadi JBT itu jenis bahan bakar tertentu, dalam hal ini contohnya solar. Kenapa disebut tertentu? Karena di situ ada subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah gitu kan. Nah, ada uang negara di situ. Kemudian ada JBKP gitu, jenis bahan bakar khusus penugasan gitu. Itu di situ contohnya adalah Pertalite. Nah, itu ada uang negara di situ gitu, ada uang negara juga. Tapi istilahnya beda. Itu khusus penugasan di wilayah-wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini BPH Migas ya, di Ambon tentunya, di Maluku juga ya kan. Nah, di situ ada uang negara juga di situ. Nah, yang terakhir adalah JBU. JBU itu jenis bahan bakar umum, yang mana dalam hal ini non subsidi lah, kita kenalnya non subsidi seperti Pertamax, Dexlite, ya seperti itu.
Oke. Gitu. Cukup banyak singkatan tuh. Betul. Iya. Sudah bisa tercerahkan begitu ya Iya, terkait iya. dengan BBM subsidi dan non subsidi. Iya. Lalu bagaimana dengan BBM subsidi yang tadi disebutkan solar misalnya ya? Iya. Ada kendaraan tertentu yang boleh membeli dan tidak boleh begitu. Iya. Jadi gini, untuk jenis bahan bakar solar itu sudah diatur dalam Perpres 191 tahun 2014. Nah, mungkin Tribuners di sini bisa searching tuh, maksudnya googling Perpres 191 tahun 2014. Nah, di situ ada kategori penerima atau kategori yang berhak mendapatkan solar subsidi gitu. Dan itu banyak sekali, mulai dari transportasi darat gitu kan, kemudian minyak tanah itu juga masuk dalam JBT gitu kan, untuk rumah tangga dalam hal ini. Nah, klasifikasinya pun dibagi beberapa kelas kendaraan ya, tapi prinsipnya di luar kendaraan ataupun angkutan barang ataupun angkutan seperti hasil perkebunan, kemudian pertambangan, itu dalam hal ini tidak masuk kategori penerima solar subsidi gitu. Jadi kalau mau detailnya di Perpres 191 tahun 2014. Iya, gitu. di Perpres 191 tahun 2014 yang mana sudah mengatur tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Betul. Yang mana diatur oleh pemerintah ya, Tribuners Ya. Pertamina di sini sebagai penyedia bahan bakar untuk kita bisa melakukan segala aktivitas di laut maupun di darat dan udara. Begitu? Siap, iya. Betul. Oke, ya Tribuners terkait dengan peluncuran ya program untuk full cycle solar subsidi besok nantinya di 21 Februari 2023 ini kami sangat menantikannya. Boleh diterangkan dulu sebenarnya apa yang kemudian menjadi tujuan utama peluncuran program ini? Baik, iya, jadi Pertamina dalam hal ini adalah badan usaha ya, badan usaha yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyalurkan tadi JBKP, JBT, atau dengan kata simpelnya menyalurkan subsidi lah gitu kan kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini Pertamina pun dituntut oleh stakeholder dalam hal ini pemerintah, baik itu Kementerian Keuangan selaku yang memiliki subsidi gitu kan, disalurkan melalui Pertamina, kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian BUMN. Pertamina ini dituntut untuk bisa menyalurkan tepat sasaran. Karena tentunya dari Kementerian Keuangan cukup ini nih gencar Pertamina harus menyalurkan tepat sasaran gitu, karena ada uang negara di situ gitu kan. Nah, oleh karena itu Pertamina meluncurkanlah program subsidi tepat gitu kan. Jadi sesuai judulnya, sesuai harapan dari pemerintah agar subsidi ini tepat sasaran. Nah, salah satu alatnya atau salah satu toolsnya itu adalah menggunakan QR code gitu. Nah, QR code ini bisa didapatkan oleh konsumen dengan cukup mudah ya, melalui web. Jadi kadang ini suka salah paham nih, harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Tidak harus, tapi bisa gitu. Tidak harus, tapi bisa. Nah, yang biasanya atau lazimnya digunakan adalah web. Jadi sekarang ini kan tentunya Tribuners juga mayoritas sudah terkoneksi internet gitu kan, bisa googling langsung aja subsiditepat.mypertamina.id. Nah, di situ nanti bisa mendaftarkan, diikuti aja prosesnya. Sekarang ini kita bisa update nih. Jadi berbagai pengalaman selama seminggu terakhir ini itu proses penerbitannya hanya berlangsung mungkin sekitar 15 sampai 30 menit tuh langsung dapat QR code-nya gitu. Gitu. Baik, nanti kita detailkan lagi terkait dengan skemanya ya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan juga. Kalau kita mau melihat bahwa memang penerapan full cycle solar subsidi ini kan sudah dimulai di beberapa daerah ya, dari Sabang maupun sampai Merauke. Kemarin saya lihat juga ada di Jateng, kemudian di Papua pun sudah diterapkan malah lebih dulu dari timur begitu ya. Mungkin bisa kalau menurut kacamata Pertamina ya dilihat sejauh ini setelah penerapannya seperti apa?
Baik, terima Is it kasih. work? Iya, jadi ini antusiasme yang cukup besar dari konsumen untuk mendukung program subsidi tepat ini. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ajeng bahwasanya Ambon ini juga bukan satu-satunya wilayah ataupun wilayah yang pertama kali melaksanakan program subsidi tepat full cycle untuk solar JBT. Kita tahu di Jawa gitu kan itu sudah menjalankan lebih awal, yaitu mulai tanggal 1 Desember tahun lalu. Nah, terus jangan salah, di Jayapura, Mimika, Timika itu sudah menjalankan sejak tanggal 26 Desember yang lalu. Berarti Jadi, di 2022 ya? betul. Nah, ini Ambon insya Allah bisa mengikuti jejak suksesnya lah di kota-kota lain. Ya memang di awal memang ada penyesuaian ya. Betul. Namun dengan partisipasi aktif dari masyarakat gitu kan, jangan khawatir bahwasanya ini sistemnya cukup mudah, ya kan. Kalau misalkan ada kesulitan-kesulitan bisa ditanyakan langsung ke SPBU. Di SPBU juga kita sediakan posko registrasi ya untuk membantu konsumen mendapatkan QR code. Baik. Seperti itu. Ya, seperti yang tadi disebutkan di awal bahwa memang di Kota Ambon sendiri ya sudah ada setidaknya 80% pengguna kendaraan yang sudah mendaftarkan kendaraan mereka begitu melalui My Pertamina. Sejauh ini yang dilihat apakah memang sudah sesuai dengan peruntukannya ataukah gimana? Iya, jadi begini Mbak, jadi untuk di Kota Ambon sendiri kita memantau bahwasanya sekitar lebih dari 80% konsumen ini sudah mendaftar untuk jenis kendaraan solar nih, gitu. Nah, untuk jenis Pertalite memang masih di bawah itu, mungkin masih di angka di bawah 40% gitu. Namun untuk tanggal 21 Februari ini nanti kan sebetulnya yang mau di roll out dulu adalah yang solar gitu, yang mana tadi kita sampaikan sudah sekitar 80% lebih itu sudah terdaftar. Dan bahkan dari 80% itu sekitar 90%-nya sudah menggunakan QR code gitu. Jadi mungkin ini ya saya kira sih kita juga berharap bersama-sama ini program akan berjalan lancar. Tentunya jika ada keluhan dari masyarakat gitu kan, perlu bantuan bisa menyampaikan keluhannya di posko registrasi yang tersedia di SPBU seperti itu. Salah satu output juga yang terlihat begitu ya berdasarkan data yang kami terima tribunambon.com setelah penerapannya di Papua ya, bahwa jauh sebelum ada peluncuran program ini full cycle solar subsidi ini banyak antrian yang panjang begitu. Artinya bahwa siapapun bisa mengantri di situ tanpa ada kategori khusus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam aturan peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tadi. Nah, setelah ada full cycle solar subsidi ini, antrian mulai pendek begitu. Artinya bahwa memang mereka yang merasa dirinya berada di line yang harus menerima subsidi itu yang harus mengantri di situ begitu. Artinya masyarakat sudah cerdas dan sudah bisa mengalah agar BBM solar terutama yang bersubsidi termasuk Pertalite juga nantinya kalau sudah di roll out ya, itu bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah seperti yang sudah diinstruksikan Presiden juga melalui Menteri Keuangan juga, BUMN juga. Jadi benar-benar tepat sasaran seperti itu. Oke. Kita ke mekanisme, kita masih punya 20% sekitar dari rata-rata pengguna kendaraan atau pengguna solar tadi ya, yang belum mendaftarkan diri di My Pertamina. Namun lagi-lagi persoalan yang kita temukan di lapangan, dari sekian 80% yang tadi disebutkan juga ada yang mengeluh tidak sesuai dengan kuota, yang mana saya tahu betul bahwa ini adalah peraturan pemerintah. Namun Pertamina melihat ini seperti apa? Iya, baik. Jadi segala bentuk keluhan gitu kan dari masyarakat silakan disampaikan lewat SPBU juga bisa, atau sebenarnya Pertamina pun juga punya kanal ya. Dalam hal ini call center 135 yang mana bisa ditelepon ataupun email juga bisa. Kalau misalkan ada keluhan-keluhan di masyarakat. Nah, namun yang perlu diketahui bahwasanya sekali lagi bahwasanya jenis bahan bakar tertentu tadi seperti solar, minyak tanah itu
terbatas jumlahnya, yang mana kuota itu telah ditentukan oleh pemerintah ya, bukan Pertamina, tapi pemerintah melalui SK BPH Migas. Jadi BPH Migas ini kan sebagai regulator. Nah, itu dapat kami sampaikan bahwasanya setiap SPBU ataupun lembaga penyalur di sini punya kuota masing-masing nih gitu. Jadi antara SPBU satu dengan SPBU yang lain tuh berbeda sesuai dengan SK yang tercantum di dalam SK BPH Migas itu. Nah, SPBU Pertamina gitu kan itu berkewajiban untuk mencukupkan gitu kuota yang diberikan oleh pemerintah cukup untuk tahun 2023 seperti setiap tahun kan. Nah, oleh karena itu yang kami sampaikan bahwasanya kepada masyarakat untuk bijaklah menggunakan energi, khususnya energi yang bersubsidi seperti itu. Nah, terus kita terus menghimbau, mengedukasi masyarakat agar menggunakan BBM yang non subsidi, yang mana lebih ramah lingkungan, kemudian untuk performance mesin juga lebih bagus gitu. Gitu. Ya, ini juga kami himbau ke petugas berwajib ya, seharusnya yang melakukan kontrol di lapangan. Jika ada hal-hal curang yang terjadi di SPBU begitu, masyarakat juga bisa turut melapor ke pihak berwajib jika ditemukan ada yang mengantri menggunakan jerigen misalnya, atau yang ya ini nih tidak masuk dalam kategori penerima subsidi nih, itu bisa langsung dilaporkan ke petugas berwajib biar mereka yang langsung turun tangan gitu ya, karena kalau kalian mengeluh ke Pertamina itu salah pintu, Tribuners. Betul. Oke, kita ke mekanisme deh, skema untuk pendaftaran. Masyarakat pengguna BBM ya, yang punya kendaraan lah, itu pasti agak bingung-bingung tuh di awal-awal ketika digaungkan tentang harus mendaftar kendaraan melalui My Pertamina. Itu aja tuh mereka udah pusing tuh kayak apaan sih kita loh dilarang untuk menggunakan handphone di sekitaran SPBU, lalu gimana lagi mau ngantri, terus apa nggak lama, makan waktu apa dan segala macem. Iya, jadi begini Tribuners, jadi di Kota Ambon sendiri ya, itu sudah sejak bulan Juni kami sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pendaftaran gitu kan, pendaftaran program subsidi tepat ini. Jadi efektif ini sudah lebih dari 7 bulan ya, udah 7 bulan proses sosialisasi, kemudian kami membantu konsumen untuk mendaftarkan. Nah, tapi tadi dari data memang ada beberapa warga ataupun konsumen ya yang belum mendaftarkan kendaraannya. Nah, ini terus kami edukasi dan besok pun di tanggal 21 Februari itu pun itu juga yang tidak memiliki QR itu nanti akan dibantu oleh pihak SPBU untuk mendaftarkan kendaraannya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwasanya di tanggal 21 Februari nanti itu tidak langsung terus tidak dilayani ya. Jadi nanti SPBU akan membantu untuk proses pendaftarannya. Walaupun di Kota Ambon sendiri sebenarnya sudah sangat minoritas yang belum terdaftar. Nah, ini intinya adalah warga masyarakat, konsumen pengguna solar tidak perlu khawatir. SPBU akan siap membantu mendaftarkan seperti itu. Jika sudah mendaftar, bergabung bersama 80% pengendara yang sudah terdaftar tadi, apakah kudu harus mesti bawa HP gitu? Oh iya, tadi ya, jadi gini, sebetulnya tidak hanya menggunakan HP ya, jadi Bapak Ibu konsumen semuanya pengguna solar bisa mencetak gitu kan, bisa mencetak QR code itu ya kan, bisa dilaminating ya kan, atau menggunakan media lain selama dia tercetak nggak ada masalah gitu. Karena nanti ketika pelayanan di SPBU nanti yang pertama kali diminta adalah QR code-nya gitu. Nah, jadi tidak melulu pakai HP gitu kan. Nah, kami dapat jelaskan penggunaan HP pun sebetulnya sudah cukup aman ya. Kami bisa sampaikan dalam jarak 1,5 meter dengan kondisi dispenser tidak aktif gitu kan, atau tidak sedang melakukan pengisian, itu cukup aman untuk dilakukan transaksi menggunakan My Pertamina pun gitu. Tapi sekali lagi di sini transaksi tidak harus My Pertamina ya. Tadi udah kami sampaikan bahwasanya QR ini bisa Bapak Ibu cetak gitu bisa kan. Di print out. Bisa di print out, mau print out segede badan kita gitu kan, atau mau cukup yang kecil gitu kan. Itu bisa digunakan seperti itu. Jadi tidak
harus menggunakan HP, dan kalaupun menggunakan HP itu sudah aman ya. Jadi terbukti bahwasanya penggunaan HP selama berjarak aman 1,5 meter dan dispenser itu tidak aktif itu cukup aman secara safety seperti itu. Terjawab ya Tribuners, saya tahu bahwa ini pertanyaan sejuta umat Tribuners di luar sana terkait dengan penggunaan barcode untuk pembelian BBM terutama yang bersubsidi nih. Jadi contohnya misalnya nih untuk para pengemudi ya, truk ataupun angkot yang menggunakan subsidi solar itu bisa di print out aja terus ditempelin bisa, di mobil di paling mobil, depan, dashboard mobil seperti itu. Saya juga sudah melihat beberapa yang sudah menggunakan cara seperti itu salah satu cara cerdas yang bisa dicontohi juga Tribuners. Baik, terkait dengan kuota, amankah untuk solar misalkan setahun ini atau? Jadi memang bisa kami sampaikan tadi ya, bahwasanya subsidi ini kan sebetulnya yang punya anggaran adalah negara. Bukan Pertamina yang punya anggaran, tapi negara yang punya anggaran ya kan, yang dibelanjakan dalam bentuk subsidi. Jadi ya karena yang punya anggaran negara dan negara juga tentunya punya keterbatasan ya. Jadi kuota tadi yang kami sampaikan, bijaklah menggunakan BBM bersubsidi. Karena ya itu jumlahnya pun juga terbatas gitu, sesuai dengan kemampuan dari negara kan, gitu. Iya, jadi bisa dengan sebijak-bijaknya menggunakan bantuan negara begitu ya. Kalian yang merasa mampu untuk bisa membeli yang non subsidi bisa silahkan di jalur khusus, jalur yang sebelah sini. Oke, terkait dengan besok, karena besok 21 ya Februari, persiapannya seperti apa nih? Nanti di mana lokasi SPBU mana yang menjadi pusat peluncuran besok? Betul. Jadi untuk warga Kota Ambon dan Provinsi Maluku khususnya, di setiap SPBU reguler ya di Kota Ambon ini pada khususnya sudah menyediakan posko layanan registrasi. Jadi Bapak Ibu konsumen pengguna solar maupun Pertalite itu bisa mampir ya ke posko registrasinya jika membutuhkan bantuan untuk proses registrasi. Nah, tim SPBU akan siap membantu proses registrasinya ataupun jika ditemui kendala seperti itu. Jadi tak perlu khawatir begitu ya, Bapak-bapak boleh langsung mampir di meja registrasi. Nanti ada petugas Pertamina yang sudah standby di sana untuk bisa membantu. Sekali lagi nanti mendaftarnya di mana? Di web subsiditepat.mypertamina.id. Nanti Bapak Ibu juga bisa ini kok searching atau googling, klik subsidi tepat gitu aja langsung pasti di atas, paling atas tuh itu pasti web subsiditepat.mypertamina.id. Baik, oke, kita ke kolom komentar. Adakah yang sudah mengirimkan pertanyaan di sana? Jika ada boleh diteruskan. Oke, sambil menunggu yang di capture dulu pertanyaannya. Oke, Tribuners, kalian bisa berkomentar ya di kolom komentarnya pertanyaan ataupun bisa share terkait dengan pengalaman kalian. Kalian pernah melihat ada orang yang itu menyelundupkan BBM nggak boleh? Tapi pernah kejadian kan itu kemarin itu udah bergerak cepat juga petugas yang berwajib seperti itu. Agar terutama yang bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran begitu, dan salah satu langkah yang perlu dilakukan yaitu itu harus terdaftar di My Pertamina agar hak kalian itu nggak kemana-mana gitu. Betul. Nah, kami pun dari Pertamina Patraniaga juga memastikan bahwasannya dan selalu memonitor ya di SPBU agar mereka juga melayani konsumen dengan tepat gitu kan. Dan jika misalkan ada sesuatu hal yang kurang tepat itu bisa dilaporkan juga lewat kanal kami tadi, call center 135 ataupun email ke 135 seperti itu. Gitu kita ke kolom komentar ya Mas Wahyu. Siap. Ini ada Luis yang berkomentar, kita masih bahas tentang solar ya Luis ya, nanti Pertalite-nya tuh nanti, tapi kita bacain aja. Boleh. Antrian panjang padahal nggak ada kelangkaan, biasanya terlihat seperti itu. Kemudian ada
Elevantis juga sukses, PT Pertamina Patraniaga sebagai masyarakat Ambon saya dukung dan saya sudah punya kode barcode katanya. Wah, lancar pelayanan di SPBU. Ya. Oke, ini langkah cerdas yang sudah diambil oleh masyarakat ya, dan tentunya kalau masih ada antrian panjang dan segala macam itu sudah menjadi dinamika yang kita lihat begitu ya, dan tentunya semoga dengan adanya aturan untuk full cycle solar subsidi ini bisa menghindari antrian panjang dan mengurangi itu, karena takutnya ada yang menyusup di antrian yang tidak boleh dia mengantri. Iya, betul. Ada lagi kah pertanyaannya? Oh ya, ini yang terkait dengan tadi Oke, antrian boleh. sebenarnya di SPBU Pertamina pun di SPBU reguler di Kota Ambon pun ada jalur khusus nih. Jalur khusus yang memang disediakan untuk pengguna non subsidi jenis Pertamax ataupun Dexlite ya, yang nggak mau antri-antri nih gitu. Yeah. Jadi bisa dimanfaatkan untuk jalur khususnya itu daripada lama-lama mengantri seperti itu. Karena memang ya di Ambon ini untuk layout SPBU cukup sempit ya, dan dia di jalur-jalur yang cukup padat. Jadi mohon maaf kepada konsumen mungkin atas ketidaknyamanannya kan harus mengantri. Tapi sekali lagi Pertamina melalui SPBU itu kami menyediakan jalur khusus yang mana bebas antri atau no antri-antri lah gitu. No antri-antri club gitu. Gitu. Itu ada tulisannya jalur khusus itu Pertamax, kalian bisa langsung ke situ Tribuners yang artinya non subsidi. Tapi kebanyakan juga masyarakat yang daripada harus mengantri panjang ya, kebanyakan teman-teman saya yang mengakui seperti itu. Daripada harus ngantri panjang dan ini sudah panas, saya harus mengejar deadline dan apa segala macam, ya udah kita masuk jalur khusus biar agak cepat gitu. Betul. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Mas Wahyu, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ke seluruh masyarakat dan khususnya Tribuners. Yang pertama adalah tadi yang sudah kami sampaikan bahwasanya Pertamina ini kan ditugaskan oleh pemerintah untuk menyalurkan jenis bahan bakar tertentu, dalam hal ini solar, kemudian minyak tanah, atau dalam hal ini ada juga JBKP seperti Pertalite. Itu jumlahnya sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam SK BPH Migas. Nah, tentunya kami menghimbau sekali lagi untuk warga masyarakat untuk bisa menggunakan energi bersubsidi dari pemerintah itu secara bijak ya. Dan yang berikutnya kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwasanya ada jenis bahan bakar yang non subsidi yang mana ini juga merupakan pilihan yang baik ya untuk kendaraan, yang mana kendaraan ini sebetulnya punya jodoh loh. Jadi punya jodoh, nggak cuman ini nih kita yang punya jodoh gitu. Jadi kendaraan itu juga punya jodoh. Jadi kendaraan itu kalau Bapak Ibu lihat di spesifikasi mesin, sekarang ini kebanyakan spesifikasi mesin itu mensyaratkan RON 92 atau dalam hal ini Pertamax ya. Nah, ini sebenarnya pilihan BBM yang cukup atau lebih tepat untuk kendaraan, karena kalau misalkan menggunakan BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasinya untuk mesin, itu kecenderungannya tidak efisien dalam pembakaran dan ujung-ujungnya itu sebenarnya boros dan ya itu nanti dampak panjangnya adalah mungkin servis lebih sering atau misalkan ada bagian-bagian dari mesin yang rusak seperti itu. Jadi gunakanlah BBM subsidi dengan bijak. Yang berikutnya gunakanlah BBM yang non subsidi sesuai dengan jodoh kendaraannya gitu. Nah, terus yang terakhir mungkin kami bisa sampaikan bahwasanya program full cycle ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada konsumen solar maupun Pertalite, yang mana dengan adanya program full cycle pembelian solar menggunakan QR code dan nantinya akan diikuti dengan pembelian Pertalite menggunakan QR code, tapi kita nggak tahu nih nanti tergantung dari pemerintah mau roll outnya kapan. Nah, dengan program full cycle pembelian solar menggunakan QR ini, harapannya nanti BBM bisa disalurkan ke konsumen yang memang sesuai dengan kriteria penerima BBM subsidi. Baik. Gitu. Ya,
Jadi Tribuners, tunggu apa lagi? Segera daftarkan kendaraan kalian ya di www.subsiditepat.mypertamina.id atau kalian kalau kesulitan atau malas ribet begitu ya. Betul. Besok ada peluncuran full cycle solar subsidi di Kota Ambon. Kalian bisa langsung mendaftarkan diri di meja pendaftaran yang sudah disediakan oleh Pertamina di SPBU masing-masing begitu ya. Jadi ada lagi tidak hanya lewat posko registrasi, selama Bapak Ibu terkoneksi internet di rumah pun bisa. Betul. Gitu. Jadi sambil santai gitu kan, nongkrong sore gitu kan, aku mau daftarkan, bisa tinggal siapkan KTP, STNK dan foto kendaraannya. Sambil santai sore bisa daftarkan kendaraannya gitu. Oke. Baik, Mas Wahyu, nggak terasa kita lebih dari 30 menit udah ngobrol. Betul. Asik nggak banget kerasa ya? Udah nggak kerasa. Di Tribun Bastory untuk sore hari ini, semoga besok di peluncurannya bisa berjalan dengan lancar begitu ya, tidak hujan juga. Biar semakin lancar dan kami akan terus mengawal ya. Keluhan-keluhan masyarakat juga, mungkin tentang pelayanan atau apa, tentang ketersediaan dan segala macamnya, dan Pertamina juga akan tetap kami pantau pergerakannya. Iya dong, karena yang penyedia kebutuhan masyarakat gitu loh, Tribuners. Oke, Tribuners, jadi semoga BBM subsidi terutama solar yang sudah digaungkan melalui dana pemerintah, uang pemerintah kepada masyarakat tentunya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu tepat sasaran melalui subsidi BBM solar. Saya Ajeng Hatalea dan juga narasumber saya Bang Wahyu di sini. Yang merupakan, saya contek lagi jangan sampai salah. Beliau adalah Sales Branch Manager 1 ya? Iya, wilayah Maluku. PT Pertamina Patra Niaga. Wahyu Purwatmo. Thank you sudah hadir dan memberikan pencerahan buat kami dan juga semoga bermanfaat tentunya. Oke. Kita jumpa di besok hari ya dengan narasumber kece dan tema-tema menarik lainnya. Saya Ajeng Hatalea mengucapkan terima kasih dari studio tribunampon.com yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Ambon. Kami pamit amatoh. Oke, see you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.